toran itu sendiri artinya sari kelapa atau kata lain misalnya ampas kelapa tadi. Bahasa kampung di Karas Mas dengan Talisa ini dengan bahasa kampungnya Imparoni Suntungki yang artinya kami berbuat untuk banyak orang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kita The Brewok, The Brewok. Yang duduk baru sini udah brewok. Baru juga brewok. Baru datang juga brewok. Sebagai narasumber juga brewok. Ya, oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Abang Abu Salim Yarkuran. Beliau adalah penggagas atau ketua dari Yayasan Toran Karas. Toran Toran Karas. Karas. Lagi Jadi, booming ya. Ya, lagi booming-boomingnya. Yang kemudian hari ini kita orang di Fawak semua tahu bahwa Toran Karas hari ini masuk sampai ke nominasi API. Iya. Api apa? Tapi ini anugerah pesona Indonesia. Anugerah Pesona Indonesia. Anugerah sembunyi kayaknya. Kayaknya seperti itu. Nama anugerah berarti pesona Indonesia. Berarti ada sesuatu ya. Orangnya masuk dalam kategori surga tersembunyi. Oh, tapi apa yang masuk ke dalam api ini apa dulu? Kita belum masuk ke sampai ke apa sebenarnya yang masuk dalam api ini? Maksudnya yang masuk dalam anugerah pesona Indonesia ini apa? Apakah wisata kah atau mungkin yang lainnya? Ya, bisa jadi itu baru tinggal kita bahas lebih lanjut lagi dengan abang yang gagah ini yang luar biasa hebat. Nama panggilannya saja, nama panggilannya saja. Ya, kita panggil apa nih? Kalau saya biasa lebih dekat panggilnya C. Abang C. Abang C aja ya. Siap, luar biasa. Saya tidak tahu nama sampai sepanjang itu cuma dipanggil C. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Bukan itu yang kita bahas. Oke. Ya, jadi Abang C ini terkait dengan API Anugerah Pesona Indonesia tahun 2020. Nah, kita orang kan sudah tahu di Fawak sama bahwa di API ini salah satu tempat wisata yaitu Toran yang ada di Karas itu masuk dalam nominasi API. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit terkait dengan Toran. Toran apa nih? Toran Ucapannya ini bukan apa? toran, ucapannya toran. Iya, Toran. Betul dong? Toran. Ya, Jangan Toran. gue bilang toran. Maksudnya Toran ini berarti ada Entah, bahasa khas mungkin kawan. Nanti biar narasumber. Iya, iya, iya. Saya sendiri memang iya. vokabular penyampaiannya Ini toran menarik, atau toran. Karena orang kan Tulisannya toran. karena orang Fawak hanya tahu Toran saja, Toran, tapi ya. tidak tahu Toran ini kenapa sampai bisa disebut jadi nama Toran. Mungkin letak Toran ini dia tepatnya di Karas sebelah mana? Mungkin Abang C bisa uraikan seperti apa? Ya. Jadi apa namanya, toran ini sendiri kalau di bahasa Karas Laut itu toran artinya sari kelapa atau kalau bahasa di orang Fawak menyebutnya ampas kelapa kan, ampas kelapa itu kalau di bahasa Karas Laut terutama untuk kedua kampung Mas dengan Talisa itu menyebutnya toran itu adalah sari kelapa tadi, ampas kelapa kan di dalam bahasa kampung. Itu penyebutannya toran atau ditahan ada tekanan kayak toran atau toran. Masjid mungkin kan. Ya. Pasti toran ya. Ya. Karena salah pengucapan gitu. Pokoknya sebut saya satu toran, tapi yang jelasnya toran itu sendiri artinya sari kelapa atau kata lain misalnya ampas kelapa tadi. Ada umumnya orang-orang menyebut gitu. Nah, tempat ini sebenarnya dahulu misalnya saya punya nenek moyang atau katakanlah orang-orang di Karas sana sudah sering ke tempat ini toh. Sudah sering ke tempat ini bahkan mencari baik itu apa namanya aktivitas para nelayan ini rata-rata hampir di sana karena toran sendiri itu berdampingan dengan satu pasir yang namanya petar. Petar ada dua pasir ya, pasir panjang sama pasir pendek itu ini saja berdampingan sama toran. Nah, kenapa muncul akhir-akhir ini kok di media banyak membahas tentang toran? Ini bermula dari beberapa lah kami saudara-saudara ini yang di Karas terutama dari Mas dengan Talisa, baik itu saya sendiri terus dengan beberapa nama lagi diantaranya
apa saudara-saudara yang ada di daerah sana, keterang dengan teman-teman dari itu Muda itu. ya muda Dari dua kampung. keterang datang ke Toran, terus melibatkan beberapa tokoh masyarakat juga di sana, baik itu tokoh pemudanya, mungkin dengan tokoh agama, dengan aparat kampung juga. Keterang sengaja saya sebenarnya waktu itu jalan-jalan ke sana, dan kemudian dengan untuk yang kedua kalinya juga datang dengan teman-teman dari Nusantara Sehat. Nusantara Sehat ini apa? Kok ini disingkat apa Nusantara Sehat? NS. NS. Oh. Ada ceritanya tapi jangan dibahas di sini. Orang datang ke sana waktu itu awalnya, kemudian foto-foto ya, dia cuma menghibur diri saja sebenarnya, ya, datang menghibur diri, Kayak apa namanya? berkunjung, rekreasi Ya, gitu ya. rekreasi saja di sana. Nah, sampai kemudian datang ke Fak-Fak. Setelah dari sana pulang ke kampung, kemudian datang ke Fak-Fak, anak-anak itu mulai berpikir bagaimana kira-kira kemudian kita orang coba ekspos ini. Awalnya mungkin dengan Facebook, setiap person punya Facebook, kemudian kita orang ekspos. Nah, tiba saatnya Nana mulai berpikir berkembang, jadi pola berpikirnya bagaimana kemudian dibuat grup Facebooknya, itu dari situ. Salah satunya adalah itu pada Pak Guru dia sekarang di kayak mana, Pak Amri Yarkulan juga. Nah ini yang kemudian dia yang pemegang admin Facebook untuk Toran ini. Nah, kemudian dari situlah kita orang coba apa namanya Ekspor lebih ya dalam. yang di dalam terkait dengan Toran. Iya. Kira-kira. Pokoknya dalam kata khusus itu di ekspor ini wisatanya di sini secara Ya, keseluruhan, ya. Mulai dari pesisir pantainya. Tapi saya penasaran bang, ini kan Toran disebutkan tadi apa namanya sari kelapa, maksudnya kelapa. kenapa sampai jadi sari kelapa itu jadi nama gitu? Apakah memang di pantainya ada banyak kelapanya atau bagaimana itu bang? Saya sendiri kurang paham kenapa kemudian disebutnya sari kelapa, tapi memang ini sudah menjadi cerita turun temurun cerita turun temurun sampai pada kemarin kami teman-teman setelah dengan orang yang awalnya apa namanya dorong atau mengekspor Toran ini ke media, muncullah diskusi-diskusi di antara orang ini. Awalnya kelompok ini hanya diberi nama pemerhati Toran, itu dahulunya begitu. Toran adalah menamakan diri ini, ketua kelompok ini sebagai pemerhati Toran. Mana di dalamnya itu tadi bersama kami saudara-saudara dari kampung ini. Nah, setelah begitu muncul lama banyak dikenal di media, kemudian apa pembahasannya sudah mulai meningkat. Artinya kemudian apakah dia hanya sebatas pemerhati atau ada usulan dari apa namanya lembaga kepariwisataan Fak-Fak itu. Waktu itu kami mengajak mereka ke sana dengan kepala dinasnya. Oh, dari pihak pemerintah. Ya, dari pihak pemerintah terutama. Terus Pak Martin Wu, itu kami sama-sama ke sana waktu itu, terus berkeliling di spot Toran ini, lokasi wisata Toran ini. Kemudian pihak pariwisatanya mengusulkan bagaimana kemudian kelompok ini dikasih nama Pemuda Sadar Wisata. Artinya kelompok ini, tapi itulah muncul dinamika di antara ketorang sendiri, banyak diskusi dengan sesama ketorang, bagaimana kemudian kita bentuk saja yayasan, karena memang Toran artinya diakui bahwa hari saat ini mungkin sudah banyak dikenal masyarakat, terutama di Kabupaten Fak-Fak dan kemudian beberapa wilayah lainnya misalnya. Nah itu kira-kira langkah-langkah pertama yang kami lakukan dengan teman-teman gitu. Tapi sampai dia masuk ke dalam nominasi API Award ini itu bagaimana awalnya? Apakah memang Masuk. ada yang menjembatani masuk ke sana atau ada yang punya link ke sana yang menghubungi gue itu siapa? Atau dari mereka yang Ataupun ada menghubungi? kategori untuk masuk API Awards ini Ya, bagaimana? kategorinya. Karena kan tadi kan ada sempat beberapa foto yang sudah berkunjung ke sana duluan dari teman-teman Nusantara Sehat. Iya. Kemudian diekspos atau di-upload ke media Facebook. Nah mungkin dari situ baru diketahui akhirnya ini bisa jadi salah satu nominasi juga untuk masuk ke dalam API Award. Atau itu bagaimana? Jadi tentu kalau berbicara soal API atau Anugerah Pesona Indonesia ini kan ini sudah yang kali kelima. Ya, ini sudah masuk kali Kok kelima. masuk ke kategori masuk ke dalam apa namanya? Nominasi Ya, dia setiap tahunnya kan ada tuh di setiap tahunnya. Artinya selama awal dia berdiri sampai sekarang ini sudah yang masuk. Berarti sudah lama ya? Ya, Toran ini bukan Torannya tapi apinya. Apinya. Apinya itu sudah Terus lama tadi aja. pikirnya Berarti Toran masuk yang di nominasi kelima ya? Ya, Nah, benar. lima kali. Sudah 5 kali api, Lima kali api. yang kelima ini yang Toran Ya, masuk. Nah itu kira-kira juga. Nah terus
apa namanya, kalau saya sih begini, kenapa kemudian toran adalah bagian yang terpilih dalam apa atau masuk dalam kategori 10 besar untuk Iya. api. Iya. Nah, tentu teman-teman akan berpikir bahwa kenapa bukan daerah lain atau misalnya Iya. tempat-tempat lain misalnya. Saya sih sederhana begini saja. Dasar mulanya suatu tempat itu kemudian bisa sampai pada tahapan ini atau katakanlah masuk dalam ajang api misalnya, itu tergantung bagaimana kemudian kita ya mengeksposnya kira-kira. Itu yang penting yang pertama ya. Sosial, ya. Hal ini yang kemudian menjadi dorongan atau menjadi dasar kenapa kemudian toran itu bisa Masuk ya. dengan enaknya misalnya didorong untuk kemudian masuk di dalam Nominasi api atau api. nominasi api tadi. Nah, tentu itu hal pertama. Hal kedua adalah ada pasti keterlibatan teman-teman, keterlibatan orang-orang tertentu untuk kemudian mendorong toran ini masuk di dalam api. Ya. Salah satunya itu Pak Kadis pariwisata dalam hal ini. Nah, kalau mau dibilang orang yang memiliki peran penting untuk kemudian mendorong api masuk ke ranah api atau anugerah pesona Indonesia ini ya itu Pak Kadis pariwisata dalam hal ini Abang siapa Julfikar Bau. Nah itu. Nah ini kira-kira salah satu yang disebut, tapi pasti keterlibatan orang-orang untuk kemudian bagaimana agar bisa toran ini masuk ke dalam api itu ya itu. Jadi yang pertama tadi yang seperti yang disebutkan bahwa toran dahulunya dikenal dulu di media sosial dan lain-lain, dikenal di masyarakat, lingkungan sosial masyarakat bahwa oh toran ada di sini, ada salah satu tempat wisata yang hari ini ada di Karas, letaknya di sini misalnya. Nah lalu kemudian dengan inilah Abang Jul dengan beberapa teman-temannya kemudian ya artinya awalnya misalnya lewat komunikasi kayak kami toh, bagaimana kemudian minta izin dan lain sebagainya, bagaimana adik kalau kita coba mendorong toran masuk dalam nominasi itu bukan hanya toran atau dengan beberapa 10 lainnya atau 9 lainnya itu saja, tapi ada beberapa daerah-daerah lain yang memang masuk, tapi alhamdulillah toran dan beberapa wilayah itu orang luar fakta biasa. tentunya dalam hal ini. Jadi memang hanya mau yang beli sekarang ini memang apa namanya pemuda dalam hal ini kan yayasan Toran Karas. Artinya kan selama ini artinya sudah berjalan melangkah bersama dengan pemerintah ya. Ya. Ada dukungan dari pemerintah lah. Selain itu apa lagi ya? Nah, itu dalam masuk api award ini kan pastinya kan ada beberapa vote-vote-nya atau pemilihan-pemilihannya. Apalagi sudah sampai masuk di 10 besar. Iya. Nah, di situ kan ada, kalau saya baca-baca sih saya dapat informasinya mungkin cara votingnya atau cara untuk melihat pemilihan khusus untuk toran yang memang dari fakta sendiri itu seperti apa? Karena saya juga lihat di Instagram, saya lihat, nah ini kan sudah masuk ada di, kalau kita buka di Instagram ini kan dapat api award yang khusus toran beach, dinamakan toran beach ya, atau toran Karas. Nah itu sudah dimulai vote-nya, itu sudah dimulai vote sampai kapan? Ya itu dimulainya sejak tanggal 1 Agustus kemarin. Jadi berakhirnya pada bulan Desember tanggal 30-an. Berarti masih panjang waktu untuk Iya. teman-teman semua bantu Jadi vote. buat teman-teman semuanya jangan lupa bantu vote Untuk Toran Karas. Karas. Terus kemudian ada satu lagi sirup Pala ya. Ya, betul Sirupala juga. yang masuk dalam nominasi ya, nominasi award itu yang perwakilan dari Fafak yang masuk dalam Untuk Papua Barat apakah cuma Toran atau ada pantai yang lain ya? Bang? Kalau Papua Barat yang masuk api hanya toran. Kemudian untuk kategori sirupnya yaitu Sirupala yang keduanya memang dari Fakfak. Nah, cuman ya itu tergantung ini kami yang jelasnya kami baik itu dari yayasan kemudian atau bahasanya pemerhati toran ini kami mengharapkan dukungan masyarakat, tentunya masyarakat Fakfak pada khususnya, kemudian pada umumnya mungkin yang mana saudara-saudara kita masyarakat Indonesia yang hari ini memang cinta akan pariwisata, cinta akan alam dengan segala keindahannya itu ya. Kami juga mengharapkan dukungan itu dok, tentunya dengan melalui Instagram, via SMS sampai pada nanti kalau untuk YouTube-nya itu dinonton pada tanggal 15 itu dimulai. Oh, 15. Ini sudah bisa kita nonton bersama. Kemudian di subscribe ya apa namanya? Subscribe.
Nah itu kira-kira. Subscribe. Iya, Ya, betul. ya, ya. Nah, soalnya kan apa API Award ini kan sudah masuk dalam 10 nominasi. Nah ini saya pikir masuk ke dalam nominasi ini pun juga memang sangat sulit, tidak semudah Ketora mau langsung harus Toran masuk ya, ini langsung masuk ya. Tapi memang dengan berbagai macam proses yang tadi itu, mulai diupload dari media sosialnya Toran sendiri yang dibangun sama teman-teman. Nah itu juga merupakan salah satu langkah yang pasti bahwa memang ini ada tempat wisata yang perlu dipublikasikan lewat media sosial tadi. Dan saya pikir sudah sampai di 10 besar API Award, tinggal bagaimana Toran saja yang memang untuk vote biar masuk. Mudah-mudahan Toran bisa jadi salah satu yang diunggulkan di ajang API Award 2020. Amin. Nah jadi kan misalnya memang ini berdasarkan pengalaman juga, banyak pengalaman, cerita-cerita yang kemudian saya sering temukan ini kan kecenderungan kata orang ini kadang-kadang masih dipermasalahkan terkait dengan wilayah lah apa lain sebagainya. Kalau saya bagi saya bukan apa namanya, itu bukan menjadi satu hal yang harus kemudian menjadi beban pikiran. Tentunya dalam hal ini saudara-saudara sama kata orang yang di Karas, terutama yang hal ini misalnya ada di Karas, jangan sampai kita berpikir bahwa oh Toran ini hanya nanti menjadi kepentingan sekelompok orang saja. Ya. Ini penting untuk kemudian kita orang bangun pola berpikir positif, pola berpikir positif. Dan sampai jadi salah paham. Bang Marawi kan pasti banyak salah paham. Iya, betul. Karena itu dia, makanya langkah pertama yang saya lakukan adalah setelah begitu dia mencuat di media, kami coba melakukan beberapa komunikasi dengan masyarakat, terutama masyarakat. Emang belum semuanya di Karas, tapi harapan saya adalah kesadaran bersama ini tentu kita bangun. Tentu yang menjadi ukuran saya dan teman-teman yang ada di pemerhati Toran, baik itu dalam yayasan ini sendiri adalah kita menggunakan kita bukan menggunakan, bahasanya punya satu moto adalah dengan bahasa kampung di Karas Mas dengan Kalisa ini, dengan bahasa kampungnya Inparoni Suntunggi, yang artinya kami berbuat untuk banyak orang. Nah ini moto ini yang sengaja kami gagas, jadi kami berangkat menggunakan moto ini bahwasanya satu ketika Karas ini harus bisa dikunjungi banyak orang, tentunya dalam hal ini wisatawan mancanegara atau domestik sampai pada wisatawan lokal, domestik sampai pada mancanegara. Nah ini apalagi misalnya Fak-Fak sendiri dari awal yang dikenal Fak-Fak ini dengan sebutan Kota Pala, kemudian ada yang kedua yang sering kita dengar adalah salah satu kota tertua di Papua, terutama yang Papua Barat misalnya. Sampai saat ini kita belum punya sesuatu yang bisa kita banggakan atau kita unggulkan dari di kota Fak-Fak ini. Nah tentunya ini yang kemudian menjadi dorongan, menjadi semangat teman-teman bagaimana kemudian Fak-Fak ini satu ketika bisa menjadi kota tujuan, bukan hanya sebatas kota singgahan. Nah, ini perlu yang kemudian kita bangun, perlu kita bangun cara berpikir ini kemudian tentunya di kalangan pemuda, masyarakat, baik ibu dan bapak-bapak dorang, bahwa kita orang punya alam ini tidak harus dijual, tapi dengan cara lain kita orang bisa kelola kemudian menghasilkan nilai itu. Ini yang penting saya kira. Itu tadi fotonya apa bahasanya, itu bahasanya dari Karas memang. Ya, Karas Apa, Pulau. kayak ada dialek Jawa gitu. Mungkin pengaruh karena saya pernah di Jawa. Tidak mungkin coba bisa diulang sekali biar jangan terlalu pas. Kita yang lain Ya. mungkin bisa sama-sama ikuti. Nah, Nanti ditulis lah di bawah. pemerhati Toran atau apa namanya yayasan Toran Karas ini memiliki satu moto, Prinsip ya. ya, Visi. satu visi adalah apa namanya Inparoni Suntunggi. Ini berasal dari Imparonis, Inparoni, ya Inparoni Suntung Redaunggi. Nah, Inparoni Suntung Redaunggi, yang mana artinya adalah kami berbuat untuk banyak orang. Artinya ini dahulu ini memang berangkat dari kami, tapi harapannya adalah ke depan tentunya Semua ya ini menjadi apa namanya kebanggaan semua. ya kebanggaan semua. Bagaimana kemudian kita orang sama-sama bisa membangun Toran ini ke depannya agar bisa menjadi satu spot yang mana bisa dikunjungi tadi saya bilang, baik wisatawan lokal apa domestik sampai pada mancanegara. Nah ini yang penting saya kira. Nah ini memang alasan paling mendasar karena bagi saya Fak-Fak ini harus bisa muncul ide-ide kreatif dari tentunya baik kalangan pemudanya, itu yang penting. Ide-ide kreatif ini yang penting. Salah satu orang yang duduk sini juga pemuda yang kreatif. Iya. Ya. Makanya kan Emang kan Toran bisa bisa luar naik biasa itu. berkembang. Ya. Salah satu Artinya kalau narasumber yang hari ini mungkin saya di sini tapi bukan
cara berpikir ini bukan berangkat dari sisi sendiri. Iya. Ya, itu tadi, misalnya Iya. diantaranya saya dengan beberapa saudara-saudara yang tadi salah satu disebut adalah Pak Guru Amri, Iya. mungkin Keri Yore, demikian mungkin dengan saudara-saudara yang dari pulau-pulau yang lain juga ini tentunya menjadi ya memberi masukan dan lain sebagainya buat kami. Luar biasa. Bagaimana Itu yang saya kemudian- salut, Kak. Itu yang saya salut bahwa bagaimana teman-teman yang punya daerah sendiri bisa mengembangkan daerahnya. Ya. Bukan orang lain, Bukan bukan orang orang lain. luar yang datang mengembangkan, tapi teman-teman sendiri yang di kampung itu sendiri yang kemudian mencoba membesarkan toran itu sendiri. Itu yang saya tahu. Itu paling penting. Tapi bicara-bicara begini, abang harus pernah ke toran kan? Bro? Tadi ini awalnya bilang, kalau ke toran kita cuma lewat. Oh, Belum itu singgah. memang- nanti su lihat foto video itu lu bilang toran. Oh, ini fotonya. Ih, su lewat ini. Memang belum singgah ke situ. Tapi Pak sudah ketahuan juga belum sampai. Mau bicara bagaimana? Kan cuma lihat Berarti foto-foto saja. kau juga belum ke Karas Tapi bang, berarti. apakah di toran atau di Karas itu sendiri hanya ada spot toran sendiri atau ada yang lain lagi, bang? Ya, Nah, maksudnya yang dimaksud di dalam toran ini apakah ada pantai mungkin atau yang mungkin ada pulau-pulau kecilnya atau ada beberapa Ya. jadi nggak Ya. bisa apa? ya. Nah, kalau di lokasi untuk spot toran sendiri ini kan apa namanya? Dia dikenal dengan banyak ada beberapa pulau, katakanlah beberapa Oh, pulau kecil-kecil yang pulau mendekati. kecil. Memang itu banyak pulau kecil. Nah, Kita iya, lewat Bang. dengan perahu apa di Johnson bilang perahu Johnson itu. Iya. Pasti lihat ke situ memang mata Ya. Iya. mata indah. Iya. Banyak pulau kecil-kecil dengan pantai yang biru. Memang terus abang suka hijau, yang indah-indah sama- berarti ya? Nah ini saya lagi tertarik dengan salah satu foto yang dimasukkan ke dalam Api Award. Iya, iya. Ini ada kan salah satu foto nih. Ini fotonya kan ada terletak di antara bebatuan air dan juga ada bebatuan tebing. Iya. Terpisah ini terpisah. Terpisah ya. Itu jadi pulau apa namanya foto ini adalah foto yang mana diambil dari pulau-pulau tuh. Yang antara pulau-pulau itu salah satu pulau itu teman saya. Mungkin teman-teman juga kenal namanya Bang Yoga yang dari HPI. Iya. Nah itu kebetulan waktu itu sama-sama dengan kami, dengan kepala pariwisata sama Bang Martin datang ke sana. Lalu kemudian saudara Yoga ini yang kemudian foto. Jadi orang yang di dalam foto itu ya saya sendiri itu. Makanya saya mau bilang ada satu yang Ternyata. kampung dengan celana merah, santai di air. Nah, itu Ini saya memang sudah lihat ini kayaknya sini ini Abang C cuma kayak macam posturnya agak berbeda. Ya, Mungkin karena terlalu jauh. Celananya tidak asing. Celananya sudah tidak asing kalau bagi Ardi. Dia ini bagi saya mungkin sudah tidak asing. Kalau mungkin saudara yang di samping ya mungkin masih Iya, iya. bertanya-tanya, tapi kalau saudara berdua ini banyak orang yang sudah bertanya-tanya. itu C sudah dengan gaya santai terampung di air yang kelihatan langsung dasar pasirnya, Iya, terus iya, iya. disut dengan kamera, wih keren. Luar biasa. Soalnya kan Itu- dari sekian banyak foto yang masuk dalam nominasi Api Surga Tersembunyi ini, khusus di pariwisata kan, yang kelihatan orangnya memang dari jauh ya ini, yang punya toran Karas. Yang punya toran, Iya, yang punya toran. Jadi ya, ada satu pertanyaan yang tadi menarik dari saudara yang di samping, yang berbagi merah ini. Apakah di sana itu hanya toran saja ataukah ada Iya. beberapa tempat lainnya? Tentunya ada beberapa spot yang memang belum hari ini kami coba publikasikan atau kami publikasikan. Di antaranya, jadi tadi yang seperti yang saya di awal sampaikan bahwa di samping toran ini ada satu pasir yang namanya pasir tetar. Pasir tetar ini sih ada dua pasir, baik tetarnya sama tetar pasir panjang. Nah itu Apa? hanya Saya dibatasi. potong dulu. Oke. pasir tetar panjang, berarti tetar. Berarti yang satu ini panjang, Ya. yang satunya tidak sepanjang seperti itu. Iya. Yang tetar tidak sepanjang itu. Iya. Panjangnya kira-kira. Berarti harus dikunjungi. Nah itu dia betul. Yang pasir tetar, tetar panjang. Biar pada penasaran, Bang. Biar pada penasaran. Jadi di pantai di yang mana di pasir tetar ini atau tetar yang kedua pasir ini, kedepannya ini yang coba kami pikirkan adalah apabila misalnya berkembangnya toran ini sampai pada level nasional atau domestik misalnya, mungkin tempat ini kami coba bangun tempat penginapan atau villa-villa kecil yang mana kemudian bisa mampu mengakomodir para wisatawan apabila berkunjung di sana. Di pantainya juga cukup berpresentasi untuk malam kita orang beristirahat, yang mana pada sore hari nanti itu kan matahari itu dia setelah dia terbit, begitu dia Sore terbit, hari dia terbenam sorry ya. Ketika dia terbenam itu kita lihat dari pantai Tetar ini ke belakang pulau Mas Antalisa itu posisinya memang dia baru mau
masuk ya. Iya, masuk di belakang gunung. Nah itu kelihatan yang memang indah sekali. Sana atau namanya itu indah. Nah ini terus di pantainya itu banyak pohon kelapanya. Nah itu dia. Kemudian ada di sekitaran Toran ini juga ada danau yang mana mungkin sudah beberapa kali coba dipublikasikan di ekspos, yaitu danau apa? Bukan danau tapi lebih pada kali biru. Kami kenal dengan kali biru. Kali yang memang warnanya jernih kemudian berwarna biru toh. Nah yang mana? Jauh dari Itu dekat, Tetar. sangat dekat dengan Toran. Bahkan banding dia dengan Tetar, justru lebih jauh Tetar dibanding dia. Nah, sedangkan kali biru malah lebih dekat dan kali ini memiliki dua rasa. Nah, itu unik juga di situ. Dia ada campuran air asin dan air Air tawar. tawar. Iya. Memang dari ceritanya seperti itu. Ada satu lagi yang paling keren sebenarnya. Tapi apakah ini perlu diekspos atau tidak ya? Nah, saya sabar. Ini ya, Ini wait, sampai ini. ini kira-kira abang yang bicara ini sebenarnya pergi atau ini? Bukan masalah. Memang belum pernah pergi. Kalau makanya saya bilang di awal. Saya bilang apa? Kita cuma lewati, kita lihat saja dari luar. Tapi dengan cerita-cerita saja ya, Bang. Tapi yang dilihat ya, yang dilihat Oh, ya. iya, iya. Pada saat ke Karas terus pulang itu kan begini. Lewati itu disuguhi dengan pasir putih, dengan pulau-pulau kecil. Jadi kelihatan batasan air biru ke hijau sampai dengan ke pasir yang putih. Makanya pada saat dari situ kalau tidak diabadikan sangat Rugi ya. rugi. Ya, karena saya lihat sempat beberapa fotonya yang diberikan dari Abang Cel, lalu saya lihat, wah ini menarik sekali. Apalagi kan kalau dilihat dari salah satu sudut yang paling bagus itu batunya berjejer sebelah kiri, Iya. tengah-tengahnya Ya. air, sebelahnya ada Tebing. bukit. Wah itu. Tapi batu itu batu tening-tening itu deh. Batu tening naik sampai ke atas. Kayaknya harus dijaga tadi. Iya, emang wajar. Iya. Kayaknya Gitu. Kayaknya ada Ada berada. lebih lengkap toh. Nama. Iya. Lebih lengkap teman-teman juga mungkin bisa datang ke sana. Siap. Nah itu untuk transportasi ke sana mungkin makan waktu berapa lama kira-kira dari kota sampai ke Toran? Nah, kalau dari sini sampai ke Toran itu sekitar 2 sampai 2,5 jam ini sampai di sana. Tentunya kalau misalnya dengan musim gelombang atau katakanlah ada Tapi jangan dulu yang Cuaca lautnya salah belum. lah kita pikir gelombangnya masih 4 meter ya. ya cuaca lautnya kalau tidak memungkinkan mungkin Iya. bisa sampai 3 Ya. jam. Nah itu. Nah makanya kalau yang tadi seperti yang saya bilang bahwa kita coba nanti bangun dia punya apa namanya penginapan di sana atau villa-villa di sana, itu kedepannya apabila teman-teman ke sana nantinya kalau mau nginap pun bisa sudah di ini toh sudah bisa kami akomodir, artinya sudah ada tempat untuk bagaimana teman-teman bisa istirahat di sana. Nah itu yang kira penting. Nah terus apalagi apa ya itu yang menjadi harapan bersama bahwa jangan hanya kita duduk dan bercerita seperti ini, tapi Betul. kedepannya teman-teman juga bisa hampir ke sana. Amin. Ya. Amin. Jadi bisa dijadwalkan lah. Jadi, Dan brewok siap-siap. Nah, kebetulan pasca 17 Agustus ini bagi saya sejauh yang saya ketahui pasca 17 ini biasanya sudah musim teduh toh. Nah, Oh, iya. mau masuk ke musim barat itu ada sekitar 2 sampai 3 bulan itu memang lautnya lagi bisa diajak kompromi lah. Tapi lautnya diajak kompromi. Karena kalau tidak bisa diajak memang ngobrol harus- pasti nanti mabuk ya. Saya bilang ombaknya saja kemarin itu 3 sampai 4 meter. Coy. Luar biasa. Jadi sekarang gini loh, misalnya kan orang yang mau ke sana berarti dia harus ke Papua dulu. Dari Papua kemudian perjalanan laut lagi dari Papua ke Karas kurang lebih 2 sampai 3 jam. Nah, kemudian terkait ini kan villanya belum dibangun, Bang. Nah, jadi kalau misalnya mau ke sana nanti nginapnya bagaimana, Bang? Nah, artinya di sana ini memang ada beberapa apa namanya? Ya, Berarti teman-teman sudah bikin beberapa alternatif, misalnya harus nginap di mana gitu ya, Bang? ya, Mungkin ke salah dia satu sudah kampung ada, dulu gitu. ya, kemudian di kampung ini juga ada penginapan yang memang kami sediakan di kampung. Itu baik dari rumah-rumah warga yang memang sengaja nanti kemudian apabila ada wisatawan yang memang mau tidur di kampung bisa nginap di sana. Demikian mungkin di Tetar tadi, di Tetar juga ada rumah-rumah apa namanya nelayan di sana. Memang sengaja kami coba rehab dan kemudian dipersiapkan untuk sementara waktu. Sementara waktu bagaimana apabila nanti dengan berkunjungnya para wisata ke sana atau wisatawan ke sana bisa langsung
kalau memang ada yang mau nginap bisa nginap di sana. Nah, itu kira-kira itu beberapa Kalau- opsi yang kami. Sebrewok pergi bawa tenda sih. Tenda dulu saja. Ya, ini kan terkait penginapan ini sebenarnya penting. Ini Iya, kan betul. doa semua orang bahwa siapa tahu dari pemerintah ada nonton ini, mungkin bisa ya mungkin satu villa Ada sumbangsi dulu begitu ya ya. kurang lebih. Artinya kan sudah sama-sama sejalan, mungkin ke depan bisa dari pemerintah daerah ataupun mungkin dari pusat atau dari provinsi. Kita sama-sama berdoa. Ya, mudah-mudahan. mudah-mudahan Nah. ke depan. Kalau mengenai pemerintah, kalau saya kira kemarin juga kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak pemerintah, tentunya dalam hal ini pemerintah Kabupaten Fakfak. Yang mana memang saya sangat bersyukur ya, saya sangat bersyukur demikian dengan teman-teman baik pemerhati Toran atau mungkin yang sudah saat ini kami sudah bentuk yayasan tadi. Memang kami sangat ini ya, kami sangat berterima kasih tentunya atas respon dari pemerintah yang mana kemudian sudah mengeluarkan semacam surat edaran begitu Iya. kepada mengajak masyarakat Fakfak agar bagaimana mendukung Toran. Jadi Iya. melalui tahapan tadi tuh, 3 tahapan tadi, baik itu melalui like atau sukai Instagram yang ada di Happy Hour, terus kemudian dengan apa namanya Subscribe. YouTube-nya. Ya YouTube-nya nanti tanggal 15. Oh, tanggal Tapi 15. terkait dengan SMS juga bro. Nah ini kemudian sudah dibuatkan surat edaran, diedarkan setiap instansi yang ada di Kabupaten Fakfak. Luar biasa. Ya itu yang saya kira saya juga sangat berterima kasih bagi kami dan kemudian teman-teman dari pemerhati Toran dengan demikian dengan saudara-saudara lain yang ada di HPI atau mungkin komunitas-komunitas lain yang ada di Iya. Fakfak yang hari ini punya respon bagus. Nah, Iya. ini saya sangat berterima kasih tuh. Iya. Ini memang menjadi harapan saya dengan ide-ide semacam atau ide kreatif teman-teman itu kami juga butuhkan untuk kedepannya bagaimana kemudian membangun Toran Betul, ini. betul. Nah ini yang tentu kami butuh diskusi, butuh ngopi bareng. Nah ini Ya. itu penting toh Banyak untuk barang membicarakan. maksudnya. Ya, banyak barang itu Ada di sini lanjut, Bray. video ini saya lihat bagus. Tapi kalau hari ini saya ketahuan. Kalau ini tempat ngopi yang baik ya. Dia saja yang mau datang hari ini. Iya bang, Makanya dia baru jadi kaget. berkaitan dengan penginapan. Artinya kan teman-teman dulu juga pengen tahu range harga penginapan untuk di Karas itu kira-kira dari harga berapa sampai harga berapa? Perjalanan dulu mungkin dari kota. Ya mungkin dari kota ke Karas, dari segi perjalanan misalnya satu perahu dia bisa muat berapa orang atau tidak ada Iya. standar atau bagaimana. Kemudian itu range harganya berapa, kemudian penginapannya range harganya mungkin biar teman-teman nanti bisa ada gambaran. Kalau mau ke Toran, wah kayaknya memang saya harus persiapkan budget sekian nih. Tapi sebelum ke Toran Kita harus lanjut break dulu. break dulu. Waktu asar dulu. siap siap Oke, siap. bagaimana? Kita break dulu. Setelah ini kita Sampai lanjutkan. kita ada bahas ya. Oke. Oke, kembali lagi di Debrewok. Tadi kita putus di range harga bang. Jadi kalau misalnya nih Kita baru jam ada yang baru datang. Oh kenalkan iya dulu. betul. Begini-begini nih pemuda-pemuda terhebat dari Karas sih. Luar Mungkin biasa. bisa langsung perkenalan namanya dulu. Ya. Saya kira Bapak dulu sudah tahu. Ini kan Jadi- kita kayak jadi sebenarnya kalau begini, tanya Bang. ke Ini- saya tahu, saya tahu dari sebelum saya tahu. Tapi Tapi- kan untuk Bapak yang mungkin bisa banyak sampaikan gitu. Tapi ini bang, Kan ini tahu, salah jadi. satu abang-abang terganteng gitu. Aduh. Malakulis. Yang punya wilayah Malakulis. Oh, begitu ya. Yang punya wilayah nomor Malakulis 2 Karas. kira-kira. Nomor 2. Ya. Nomor satu di sini. Saya kira di Ada museum. secara pemerintahan Terry di Malakuli sebagai sekretaris. Luar biasa. Oh, nomor 2 tuh. Berarti Jadi kemarin kalau mau ke Karas setara ini lah. Artinya setara setengah mati. susah ya. Karena yang punya spot wisata sudah Sudah ada ada. yang punya Yang punya spot wilayah wilayah plus. kekuasaan. Wilayah kekuasaan sudah ada. Terang masalah. Nih, saudara kita, Terry Yore. Salah satu yang sama-sama dengan C di apa namanya? Yayasan. Yayasan Toran Karas. Orang Karas. Penggagas ya bang ya. Brother. Lebih ya. Lama juga gak ketemu ini. Dia mungkin karena fokus di kampung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan koran juga. Ya. Hanya Saya sebagai ini salah orang satu kampung, jadi wajar lah kalau lama. Ya, orang kampung yang punya pemikiran kota. Nah, itu dia. Oke, Bang. Jadi sebenarnya kan ketorang ini kan orang awam yang jarang ke Karas. Artinya kalau ketorang lihat mau ke toran-toran ini kan spot wisata yang luar biasa, tapi kemudian dilihat tadi dari
segi perjalanan kan luar biasa lama, 2 sampai 3 jam. Kalau darat sih kan kita punya kendaraan masing-masing. Kalau laut ini kan kita butuh kendaraan untuk harus ke sana sore ya. Kendaraan laut misalnya seperti yang kita di Fafak sebut perahu Johnson. Tahu template ya? Ya. Longboat. Artinya Longboat. range harga ini kan variatif sebenarnya. Nah, makanya untuk orang yang orang belum pernah ke sana, untuk ke sana kan kita orang harus tahu, kita orang harus budget dulu. Misalnya, Berarti hitung-hitungan dulu. iya harus punya hitung-hitungan bang. Artinya berapa yang harus kita siapkan. Kalau darat kan hari ini kita mau ke sana, oh ada kendaraan Jalan, saya ah. langsung jalan, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk laut ini kan beda. Nah, kira-kira untuk kalau ketoran itu bang, range harganya di kisaran berapa? Atau mungkin Ada per apakah kategori. ada kategori atau bagaimana bang? Terserah dari abang C atau abang Kerry, silakan. Ya, saya pakai dulu. Silakan. Ya, jadi tadi dari sini kawan sampaikan bahwa ini memang sesuatu yang baru, kemudian baik dari saya sendiri dan teman-teman, kemudian dengan halayak pun begitu, masyarakat pada umumnya. Nah kemudian kami coba kemarin susun dia punya paket itu. Ada 3 kategori yang sebagaimana di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa ada kurang lebih 2-3 jam jarak tempuh yang memang harus orang lalui ke arah sini. Nah, belum lagi hitung gelombang atau angin dan lain sebagainya, ini kadang bisa memperlambat perjalanan toh. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan hingga kemarin sempat tentukan untuk sementara itu dari kisaran 4 juta, 5 juta sampai 7 juta. Nah ini ada 3 kategori. Untuk 4 juta ini berlaku untuk Johnson 15 PK2. Sedangkan 5 jutanya berlaku untuk 140 PK. Mesinnya yang pakai. Ya, mesin 40 PK. Sedangkan 7 jutanya berlaku untuk mesin 40 PK2, 2 buah. Nah itu yang coba kemarin kami susun, kemudian nanti mau dibuat paket ya itu kira-kira. Untuk apa namanya? Ya jumlah orang pun sudah ditentukan loh, pada setiap kategori tadi. Ya. Mulai dari apa? Yang 15.2 ya bang ya. Ya, mulai dari 15.2 ini kurang lebih 5 sampai 7. Yang kedua misalnya dari apa namanya? 41 7 sampai 10 misalnya. Terus yang kedua misalnya, yang ketiga misalnya apa lagi? 40 ini awal kemarin itu coba kami buat dengan angka 15 orang. Oh, bisa menutup kemungkinan bisa saja berubah, tapi itu sebagai sebagai Gambaran. Ya gambaran Iya. gitu. Jadi apa namanya 10 sampai 12 orang lah. Bisa ditambah lagi dengan apa namanya motornya sama pemandunya toh. Iya. Itu yang kira-kira coba kami gambarkan. Kemudian kisarannya kira-kira itu. Nah karena memang ini itu juga saya sampaikan bahwa ini memang masih awal, nanti bisa saja terjadi perubahan di kemudian hari. Iya. Sebagai bahan untuk promosi awal. Iya. Berarti Berarti kan mungkin agak masih ini kayaknya abang Kerry malu-malu bicara ya. Ah iya iya. Bang. Kalau begitu, oke lah. C karena selama ini dia posisi berada di kota. Bagaimana untuk Kiri yang selama ini hampir sekitar 2 bulanan di kampung terkait dengan apa masalah penginapan? Ah iya. Kan maksudnya dengan range begini nanti kita tidak terasa puas dengan fasilitas restoran yang dikasih. Karena banyak spot, mulai dari pasir, udah ada tadi dibilang dengan danau pun, terus bukit tebing yang nanti kita bisa saksikan sunset, matahari yang terbenam. Jadi apakah kita pergi langsung pulang kan tidak terasa nyamannya. Mungkin dengan kita harus menginap sehari. Nah itu fasilitas seperti penginapannya gimana? Maksudnya untuk penginapan di kampung itu ataukah bagaimana? Kalau penginapan di kampung jelas, kalau di lokasi memang tidak ada. Untuk sementara ya, belum ada. Sementara Tapi belum progres ke depannya Ya, pasti itu disiapkan. itu pasti disiapkan. Nah, yang ada hanya di kampung, dan di kampung itu Di kampung apa? di kampung Mas. Mas. Cuman persoalannya di Garas itu ada dua kampung yang strategis, kampung Malakuli dan kampung Mas. Nah, di Mas ini yang sudah disiapkan. Nah, terkait dengan biaya, itu seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa biaya ini karena waktu
apa namanya, kita ini masih dalam proses ini Masih- masih Berarti ada diolah, diskusi masih kan? diskusi. Diolah. Masih ada diskusi dan Jadi, Biasa kalau promosi kan memang begitu bang, harus Gratis, ada jadi kita belum tentukan biaya khusus. kita belum tentukan berapa biaya. Yang penting bagi kami adalah semua pengunjung datang itu bisa diregistrasi biar kita bisa lihat sejauh mana peminat yang datang. Jadi Siap, siap. yang saya pikir yang jadi persoalan ini di Malakulinya, di kampung sebelah tetangga yang memang di situ di kota distrik lebih banyak orang kecenderungannya ke situ. Makanya saya juga mau diskusi sama teman-teman kira-kira di Malakuli ini bagaimana, karena memang pintu pertama ke Toran itu di Malakuli. Mungkin hari ini kita belum tahu, tapi sudah berapa banyak orang yang Malakuli ke sana. karena dia sebagai kota distrik Ya. Taras ya. Kira-kira begitu kalau terkait dengan, tapi memang untuk sementara kalau memang dia ikut sesuai dengan prosedur, maka kita arahkan harus menginap di Mas, karena di sana itu sudah ada fasilitas untuk tidur dan lain sebagainya. Hanya mungkin ya kita belum bisa bicara bebankan berapa harganya, itu nanti tergantung. Ya. Nanti Berarti kembali lagi ke teman-teman nanti ya, Ya. digodok seperti apa, dan harapan kita orang sebagai orang yang insya Allah nanti akan berkunjung ke sana. Pasti ya, kita bersama-sama Insya Allah, berdoa. insya Allah. Mudah-mudahan Dan- kesehatan Iya bang. ya, jadi harapannya adalah biar kita tidak membebankan soal penginapan, tapi teman-teman yang seperti ini datang itu kan ya bisa memberikan pelajaran yang harus memberikan. Artinya Ya. maksud Ya, saya ya. begini bang, artinya gambaran res harga ini biar bukan hanya ke orang. Ya. Kalau misalnya hanya ke orang saya kan tidak masalah, ada banyak teman dan keluarga mungkin di sana yang bisa ketemu pakai untuk tempat menginap. Tapi ini untuk orang yang di luar Ya. orang, misalnya Ya. mungkin dari Luas, Sorong atau Ya. mungkin dari Jakarta ketika datang, biasa kan orang kalau dari luar itu dia harus punya hitung-hitungan bang, punya res harga. Dia punya res harga misalnya saya kalau mau ke orang harus habiskan berapa budgetnya. Ya ini juga harusnya jadi informasi buat teman-teman luar, dan harapan kami ke depan sebenarnya bagaimana ya, kalau bisa sudah ada range harga biar bisa jadi informasi ke teman-teman bahwa kalau mau ketoran kita punya range harga sekian. Nah kalau misalnya tadi yang dari abang sudah sampaikan bahwa range harga misalnya untuk 40 PK2 itu kan kurang lebih di sekitaran 7 ya. 7 untuk satu perahu mungkin sekitar, taruhlah kita maksimal 15 orang. 15 orang kalau kita bagi terhadap 7.000 tadi, 7 juta tadi ya per orang kurang lebih sekitar 500-an. Untuk 500-an ketoran itu sudah sangat murah menurut saya dibanding kalau misalnya kita harus ke Raja Ampat yang luar biasa jauhnya. Keluarkan tiket kemudian ke sana, waktunya yang kurang lebih ya luar biasa, ataupun mungkin keluar Jawa itu sudah sangat mahal. Kenapa kita harus jauh-jauh padahal kita punya ada di dalam daerah sendiri ya. Ya. Kemudian mungkin kita kalau misalnya patungan sesama teman-teman ya keluarannya pun Ya. tidak sampai sebegitu besar lah untuk kita keluar di daerah luar. Oke gitu. Nah terkait dengan tadi yang abang sudah sampaikan yang spot-spot wisata. Nah untuk range harga segitu apa spot wisata apa saja yang ditawarkan bang? Apakah hanya Toran Karas atau ada spot wisata yang lain bang? Dari kiri dulu. Iya. Sebenarnya bisa sebenarnya kalau mau pancing. bilang spot wisata itu banyak. Hanya Wih luar biasa ya bang. Ya? yang baru terkenal mungkin Toran yang selama ini diangkat. Jadi kalau spot wisata yang lain itu bagi kami yang penting biasanya itu berkembang setelah di kampung. ya setelah di wilayah. Jadi kita agak belum bisa tentukan atau menawarkan spot-spot wisata yang lain. Biasanya kalau selama ini yang terjadi adalah ketika sampai di sana baru ada pertanyaan, ada lagi tidak sini ke sini, dan itu memang butuh biaya dan waktu. Iya. Nah, Iya. biasanya begitu. Ya, jadi ini saya tambahkan saja. Siap 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 bang. Ada yang seperti mungkin spot lain diantaranya kita lihat sampai di Toran, ada spot lain yang dari sempat di awal diskusi saya juga sempat sampaikan bahwa ada tempat bermainnya burung cendrawasih gitu ya. Itu yang Bermain burung cendrawasih, kemudian apa namanya ada danaunya, Iya. terus kemudian ada Danau beberapa biru danau, tadi ya? danau biru sama ada satu danau lagi yang memang sempat jadi muncul perdebatan lama di kalangan apa pemerhati Toran atau apa teman-teman atau saudara-saudara dari apa namanya yayasan Toran Karas ini. Jadi danau itu
awalnya emang belum punya nama, dia belum punya nama. Setelah waktu kita temukan belum punya nama, kebetulan saya dengan Kerry juga ada, terus dengan beberapa saudara lainnya. Nah, kami beri nama danau ini Danau Dewi. Wah, Nah, muncullah Kalau Dewi perdebatan. Dewi itu kan pasti Identik munculnya dengan- identik dengan yang indah, Iya, cantik, iya, makanya bagus. begitu. Nah, inisiatif ini muncul dari mana? Karena memang waktu kami datang membawa seorang perempuan itu ponakan kami namanya Dewi. Hingga kenapa inisiatif itu muncul? Oh ya sudah, kita sepakati saja bahwa danau ini beri nama Dewi. Nah ini biar jadi jangan sampai muncul pertanyaan-pertanyaan di kemudian hari kenapa kok bisa dikasih nama Dewi. Nah itu dia mungkin gambaran yang tadi tuh. Ini identik dengan indah, cantik, menawan dan lain sebagainya. Di danau itu ada habitat tidak? Tidak ada gitu. Ikan, Kalau saya belum atau mungkin pernah tempat-tempat temukan, tapi foto. katanya kalau katanya orang yang pernah tinggal di situ, kalau airnya semakin tinggi penuh berarti dia keluar dari dia naik, ikannya masuk ke lubang. Nah tidak kalau itu di danau birunya. Kalau danau birunya seketahuinya misalnya ada di dalam itu jenis biota laut ini air teripang, ikan dan lain sebagainya. Itu memang sering masyarakat dulunya di sana itu ya orang datang cari teripang di situ, tidak di dalam danaunya. Tapi kalau misalnya ke depan ini sudah diprioritaskan untuk kemudian didorong menjadi spot wisata atau tempat mana yang bisa dikunjungi sebagai baik wisatawan kunjungi, mungkin hal ini sudah harus dijaga. Iya. Biota-biota ini kemudian betul, betul. Nah, Itu penting. selain itu di laut pun di laut ini tadi di laut Toran sampai di apa Tonggarai sana atau Tanjung Tonggarai itu Tanjung Tonggarai itu lautnya itu bagi masih ini tuh masih apa dia cakap cukup alami lah tuh Iya. alamnya. Nah dia punya biota laut masih katakanlah masih lengkap lah. Mungkin teman-teman dari HP itu tahu karena pernah sama-sama dengan orang ke sana, kemudian orang sudah bisa lihat artinya dia punya laut ini memang masih sangat apa artinya belum tersentuh toh. Iya, Dia punya bebatuan, karang-karang dan lain sebagainya ini memang masih terawat dengan baik. iya. Makanya kami juga terus dorong mengajak masyarakat, mensosialisasikan kepada masyarakat agar jangan sampai merusak. Toh? Betul, betul. Ya, Itu penting. sepakat. Karena ketika dia menjadi suatu objek wisata, yang orang cari adalah alaminya. Iya. Benar. Iya. Jadi pasir dua tadi itu pasir Tetar. Tetar. Tetar itu kan hanya itu juga salah satu posisinya. spotnya itu. Nah ini hanya dibatasi tanjung begini, jadi belakang tanjungnya ini itu Pulau itu ya. Pulau. ya Nah, cuma dia kalau orang sana sebutnya tanjung. Ya. Di belakangnya ini memang kosong dia, jadi panjang sampai sini. Jadi bagaimana kemudian nanti ke depannya tuh apabila dia berkembang ini yang memang menjadi prioritas kami atau gambaran sementara itu kedepannya bisa dibangun apa penginapan di areal situ tuh. Terus di depannya itu kira-kira di body design apa biar bukan hanya orang datang minat saja tapi pada malam hari sore hari sampai Ada pagi yang hari. menikmati. Nah betul itu kira-kira. Siap, siap. Berarti tadi kan sudah dijelaskan spot wisata selain Toran ada pantai apa tadi? Kolam apa tadi namanya? Ya, Kolam Dewi. Kolam Dewi sama Danau Biru. Danau Biru. Pasir Pasir. Tetar, panjang, Ada pendek. satu kolam tenis tangan itu yang ada sedikit di sebelah. Ada celah pintunya, dia memang pintunya mungkin besar 2 meter ya, tapi dalamnya paling luas. Paling luas, dia lebih Nah, luas daripada Itu lagi, Coba, sudah ada 5 spot. Dia ada di juga di apa? pantai. Nah, tempat Ya. bermain apa? Burung Cendrawasih. Burung Cendrawasih Cendrawasih. 6. Sunset. Jangan salah Ya, itu juga satu di, spot itu. di ini Jembatan Mas. Tempat pancing juga. Ya, bisa. Wah, Bisa. berarti Tempat memang- foto priwet juga. Ya, sepakat, sama-sama. Ya, berarti Tahu ya, berarti yang memang priwet betul. ya. Terus ini apa? Jadi di kelompok ini juga coba diskusikan ke depannya itu kalau misalnya dia berkembang kan di pas di bawah Toran ini Toran, Tetar dan beberapa danau yang tadi kami sebut itu ada pas berada di bawah kaki gunung Gunung Bayi itu. Nah ini iya. yang kemudian ke depannya ini menjadi gambaran kami kira-kira bisa tidak? Nanti coba kami diskusikan dengan masyarakat di sana baik masyarakat baik pemerintahannya atau iya. masyarakat adat bagaimana kemudian apa namanya Gunung Bayi ini dijadikan spot pendakian. ya spot pendakian Luar biasa. atau tempat apa kalau bukan dibuka Iya. alat pendakian tuh. Nah karena memang sampai di puncak itu bisa kau lihat ke belakang ke arah kiti-kiti sana Nah, itu. di belakang gunungnya atau mungkin ke pulau-pulau ini antara Pulau Faur, Yaba, Arah Dewasa sama Pulau Mas, Iya, toh. Demikian lihat ke Malakuli. Wah, Nah itu bagi saya cukup luar biasa. Artinya ini menjadi gambaran kami ke depannya kira-kira bisa tidak? Berarti Kalau memang kemudian- kesimpulannya adalah ke arah sini
spot wisatanya luar biasa. Iya, makanya saya mau bilang toh, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu, 3 tahunan lah. Ya. Ya itu kan ya di luar daripada Toran ya, di luar daripada Toran itu kan ada kunjungan dari Matrix Mayat Center. Iya. Salah satunya itu kan di distrik Karas itu ada apa dibilang Batu Lubang ya, Batu Lubang. Itu kan Iya. mereka sampai ke situ terus kemudian sampai ke air tipi-tipi yang menjadi memang destinasi air terjun, air tawar yang langsung terjunnya ke laut. Jadi itu masih ada dalam posisi Di wilayahnya Karas. Berarti Bahkan bendera pesona Indonesia pun Berarti begini bang, tergantung yang punya wilayah Karas Ya, ya, diizinkan atau itu tidak bang. Masih diizinkan. cuma Tapi kan abang kira harus masuk-masuk ke kalau- sini lagi, duduk di kalau- dekat-dekat sini dong bang, jangan Apa sembunyi-sembunyi ada bang. Begini tuh. Biar wajah gantengnya tidak ketutup bang. jadi memang kalau untuk mau sampai ke sana memang butuh budget ya, butuh Ya, budget yang sepakat. lebih terus kemudian. Tapi artinya kan kita butuh budget, tapi bukan hanya satu spot yang kita nikmati Ya, bang. Ada banyak spot yang bisa kita nikmati tergantung berapa lama kita mau ke sana, dan memang kalau saya kita harus betul-betul budgeting, kita punya anggaran berapa dan kemudian nanti bisa didiskusikan. Nah mungkin bang untuk terkait diskusi masalah budget dan untuk ke sana, apakah abang dorong sudah siapkan sejenis travel begitu ya, apa punya tempat Fasilitasi, ya yang untuk nanti mau fasilitasi teman-teman Jadi ke sana ada gitu. tempat atau base camp yang disediakan. Jadi kalau ada yang mau berkunjung bisa langsung ke alamat ini, nomor teleponnya ini, mungkin Iya, bisa itu berhubungan. Bang. Siapa hubungannya Ya, dia betul. dari kota ke kampung. Iya benar. Jadi itu kami sudah tentukan asrama atau asrama kampung di Kampung Mas di dalam di Kampung Tanama ini. Kami juga buka sekretariatnya, loh, sekretariat apa namanya Yayasan Toran Karas ini. Kami buka di sana. Nanti tinggal ke depannya kalau misalnya teman-teman ada yang berniat untuk kemudian mau jalan-jalan ke Toran atau mau berlibur ke Toran, bisa langsung datang ke Tanama itu di depan pom bensin ya, pom bensin. Oh iya. Nah, lokasinya di situ. Nanti juga kami lakukan promosi, kalau dia Ya, coba sebarkan dia punya semacam pamflet atau stiker ini di apa Media namanya sosial. media sosial, loh. Kemudian via WA dan lain sebagainya itu Iya. juga kami lakukan. Nah, agar kedepannya itu bisa terarah, loh. Kedepannya bisa terarah tentunya. Betul. Nanti ada di sana ada nomor HP yang bisa dihubungi, bisa langsung datang ketemu dengan apa teman-teman kami di sana, kemudian bisa membicarakan bagaimana kesiapan atau mungkin bisa mendaftarkan langsung di sana untuk diantar ke Toran itu bagaimana nanti. Iya. Informasi lebih lanjut ya. Ya, Hubungi siapa? bisa hubungi nomor yang ada di sana, lalu kemudian bertemu kita bisa Nanti cerita lah di banyak akhir ini mungkin lebar, Pak. dikasih gitu ya. Nah, Iya. Di akhir video nanti Nomornya dikasih. biar kita taruh di Tapi saya memang dari semenjak itu kan ada merasa kebanggaan bahwa Fafat pertama Karas itu pernah didatangi sama Matrix Mayat Center, entah mahasiswa atau itu mereka tancap pesona Indonesia. Jadi memang jadi satu kebanggaan buat kita bahwa pernah di Karas itu ditanamkan pesona Indonesia ya di titik-titik itu. Nah, apalagi kan sekarang dengan adanya Toran kan sudah masuk dalam API Award 2020. Kita sama-sama doakan ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi salah satu yang menjadi favorit dan juga juara untuk destinasi. Amin. Amin. nah itu dia kalau terkait dengan itu, misalnya dia lolos di API, dia dapat juara misalnya, itu kawan-kawan dari apa Ayo Jalan-Jalan ya, Iya. teman pernah dengar, orang sendiri yang akan datang ke sini, kemudian ke Torannya, lalu kedepannya itu orang yang membantu untuk promosi doang. Terkait dengan hal lain pasti ada. Iya. Pembangunan untuk sportnya itu pasti akan disiapkan Iya, apabila fasilitasi. misalnya Toran masuk ke lolos sebagai juaranya toh, nominasi apa? Luar biasa. API. Kita artinya kita semua berharap bahwa Kita sama-sama berdoa ya. iya, Iya. Toran Papa dan kemudian apa Sirupala ya. Sirupala pun. Nanti mungkin Iya, setelah bahwa- ini kita ada diskusi lagi ya. Ya, Dengan- kita berharap bisa Nah, untuk diundang. Ya buat banknya kiranya mungkin Abang. bisa bersedia. Ya, bersedia untuk hadir di sini abang ya. Oke, kayaknya kita sudah di penghujung acara. Hitung sedikit. Oh iya, Jadi siap. kalau Silakan. di Toran itu jadi biasa yang sekarang orang lihat itu pulau-pulaunya ini pantai. Ternyata dia sampai di belakang jadi pulau-pulau itu terus sampai ke jadi Itu pisah-pisah dia atau dia pisah dia sampai. berarti kita dengan perahu longboat itu atau Johnson itu bisa menyusuri sampai ke dalam Iya. gitu ya?
sampai di dalam, sampai di pantai, naik ke arah atas. Dia punya pulau tersendiri, batu-batu itu sudah yang langsung bersambungan sampai ke darat. Jadi di daratan, maksudnya ini di daratan, Di gunung lah, daratan, kurang lebih. sudah sampai ke pantai, kita sampai pantai, ternyata di dalam hutan itu, dalam hutan. bentuknya batu-batu itu pulau-pulau semua di dalam. Jalan. Banyak kan, Pak? Berarti Ada masih bisa tambahan kita destinasi akses pakai itu. ini, pakai perahu, Pak. Iya, Pulaunya tidak pulaunya sampai sampai, ke hanya sampai di Oh. pantai. Nah, cuman kalau misalnya ada inisiatif Model teman pulaunya untuk sampai kemudian ke masuk jalan ke hutannya, itu bisa ketemu banyak pulau di dalam. Wisata ya, bro. Maksudnya banyak di Toraja loh yang bisa Iya, dikunjungi. makanya memang wajib Jadi untuk kita itu dikelola dengan rencana baik. kalau misalnya torannya sudah oke, baru kita mulai bergeser Ekspor ke yang lain. ke Danau Kalamang. Nah, Kalamang itu di mana lagi? Kalamang itu yang ikannya paling jinak itu. Ah, itu. Tadi yang tadi. Kalau tidak salah itu didengar itu yang dibilang di atasnya air kali gitu kan? Bukan? Ya, dekat situ. Nah, gitu ya? Di gunung ya? Ada air yang namanya Saore Salot, itu dia masuk. Banyak ya, berapa? Jadi berarti udah banyak sudah. Nah, berarti Udah, biar. Berarti- Cukup. Jangan dilanjut. berarti kita harus explore, Pak. Jangan kita. Harus di-explore. Jangan dilanjut. Biar itu ada berikutnya lagi. Intinya nanti pokoknya, harus di vote ya, harus di Iya. vote untuk Toran Karas atau Toran Beach biar masuk. Maksudnya biar bisa tembus ke API Award sampai dapat juara di API Award. Amin. Amin. Cara vote-nya, Bang. Ini cara vote untuk Toran Karas apakah ada beberapa versi dengan SMS kemudian like Instagram atau hanya SMS saja, Bang, yang dihitung? Atau bagaimana ya? Keduanya, sebenarnya ketiga, tapi untuk videonya itu yang tadi disampaikan bahwa videonya nanti pada tanggal 15, kemudian bisa kita nonton bareng videonya. Sedangkan untuk SMS dan Instagram itu sudah dimulai pada tanggal 1 kemarin bulan Oh, Agustus. siap. Awal bulan Agustus sudah dimulai. Berarti dari SMS kemudian like Instagram Ya. itu dihitung juga yang like Instagram ya. Keduanya di Itu hanya gampang saja loh, teman-teman. Ketika teman-teman Buka di IG, tinggal di like, Toran, itu udah luar kita biasa. like, ya. Nah, kita tekan tombol yang ada love-nya. love-nya. Ya, karena di sini barusan saya buka juga, begitu saya buka dari Instagram kemudian cari di API Award, nah itu langsung ketemu, nanti tinggal di situ dicari Yang untuk Toran Karas. untuk Toran Karas khusus, kemudian di like, dan saya lihat kurang lebih sekitar sudah 2.300-an lebih. Luar biasa. Yang like, ya. Terima kasih buat yang sudah memberikan dukungannya. Khusus untuk Terus Toran Karas. teman-teman. Mantap. Amin amin. Semoga kita semua berharap bahwa semoga Toran Karas bisa jadi pemenang. Amin. Amin. Oke, mungkin untuk cara SMS, Bang, mungkin bisa Ya, dijelaskan. SMS-nya. Cara SMS. Kalau untuk cara SMS, ketik API spasi 18J kirim ke 99386. ya 99386. Jangan lupa. Iya, jangan lupa ketik API Nantilah dibuat ya, jangan lupa ya. spasi 18J kirim ke 99386. Oke. Itu untuk dukungan SMS-nya. Sedangkan untuk Instagram ya bisa buka saja di Instagram API Award API Award 2020. 2020. Teman-teman tinggal buka dan kemudian lihat Toran Karas. ya foto Toran Karas, Dan langsung kemudian di like di-like. saja, disukai, lalu kemudian di share ya teman-teman, jangan lupa. Siap. Jadi kalau dari satu di share, terus pasti Ya. kembang terus ya. Ya, yang belum Amin. bisa like juga di Instagram. Betul. Yang belum buat Instagram segera buat Instagram. Ya, itu jadi Saya PR. setelah ini diposting dan saya juga harus like. Memang Ya, targetnya ya. seperti itu. Siap. Kali saya mungkin diundi. Oh yang ini yang pernah like berarti. Oh dia dipotong lah. Oke, bisa masuk. Saya pengen like ya. Like, komen sudah. Oke, ya mungkin dari Kak Kardi. Baik, sudah. Kalau saya mungkin lebih memperbanyak vote-nya buat teman-teman yang mungkin punya akun Instagram dan juga mau SMS boleh silakan. Nanti di situ buka saja dulu dia akun Instagramnya API Award 2020, kemudian juga di like, dan di situ juga disertai ada cara untuk vote. Kalau SMS juga seperti tadi, SMS vote dikirim 99386, kemudian kalau vote via YouTube itu nanti mulai tanggal 15 Agustus 2020 di channel YouTube @API Awards. Kemudian Iya. kalau vote via web atau aplikasi itu nanti mulai di awal September 2020. Oh, berarti ada 4 ya? Ada 4. Ada SMS, SMS, kemudian like Instagram, Instagram, kemudian YouTube, YouTube, dan kemudian web ya? ada web, ada aplikasi. Tapi yang lebih inti kayaknya kita harus banyak tetap berdoa ya. Amin. Amin. Ya, oke. Oke,
demikian teman-teman bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita jumpa lagi berikut. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Bye. Hai. Terima kasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.